Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang curah hujan. Curah hujan yaitu kandungan titik-titik air dalam awan semakin lama semakin tinggi apabila awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air. Karena sudah cukup banyak, maka akan dijatuhkan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Untuk mengukur intensitas curah hujan digunakan alat pluviograf yang biasa menggunakan skala milimeter. Pada peta cuaca, daerah-daerah yang memiliki curah hujan dihubungkan dengan garis yang disebut isoid. Berdasarkan proses terjadinya, kita mengenal 3 macam hujan, yaitu sebagai berikut. 1. Hujan orografis. Hujan yang terjadi akibat gerakan massa udara yang mengandung uap air terhalang oleh gunung atau pegunungan sehingga dipaksa naik ke lereng pegunungan sampai pada ketinggian tertentu. Kelembaban relatifnya mencapai 100% sampai terbentuk awan. Kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan orografis. Massa udara yang telah kering karena kadar airnya telah dijatuhkan sebagai hujan ini. Terus bergerak menuruni lereng daerah bayangan, hujan disebut sebagai angin fon. Contohnya yaitu seperti gambar di samping. Yang kedua yaitu hujan genital atau konveksi. Jenis hujan yang terjadi akibat massa udara yang banyak mengandung uap air naik secara vertikal. Pada daerah ini awan terbentuk akibat pemanasan materi sehingga terjadi kenaikan massa udara ke atmosfer secara vertikal. Sampai pada ketinggian tertentu, kelembaban relatifnya mencapai 100%. Kumpulan awan itu kemudian dijatuhkan sebagai hujan konveksi. Jenis hujan ini banyak terjadi di daerah doldrum antara 10 derajat lintang utara sampai 10 derajat lintang selatan, di mana massa angin pasat naik secara vertikal. Contohnya seperti gambar di samping. Yang ketiga yaitu hujan frontal. Jenis hujan yang terjadi akibat pertemuan massa udara panas dengan massa udara dingin. Akibat pertemuan massa udara yang berbeda temperaturnya, maka pada bidang frontnya terjadi kondensasi dan terbentuk awan badai siklon, kemudian dijatuhkan sebagai hujan frontal. Jenis hujan ini terjadi di daerah lintang sedang antara 35 derajat lintang utara sampai 65 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan sampai 65 derajat lintang selatan akibat pertemuan massa udara panas angin barat dan massa udara kutub angin timur. Contohnya yaitu pada gambar di samping. Perkenalkan, nama saya Deswita Arifianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang curah hujan di Indonesia. Di Indonesia, curah hujan tertinggi dapat di daerah Krangan. Daerah ini terletak di lereng barat Gunung Slamet. Curah hujannya kurang lebih 8.355 mm per tahun. Daerah yang lain adalah Tenjo, dekat Baturaden, Jawa Tengah. Jumlah curah hujannya kurang lebih 7.069 mm per tahun. Curah hujan paling sedikit terdapat di Palu, ibu kota Sulawesi Tengah. Curah hujannya adalah 1 tahun kurang lebih 547 mm. Daerah
lainnya adalah Asam Bagus, Jawa Timur. Curah hujannya dalam 1 tahun kurang lebih 886 mm. Junghun. Klasifikasi iklim Junghun. Seperti halnya Schmidt dan Ferguson, untuk keperluan pola pembudidayaan tanaman perkebunan seperti tanaman teh, kopi, dan kina, seorang ahli botani dari Belanda bernama Junghun membuat pengelolaan iklim, khususnya di negara Indonesia, terutama di Pulau Jawa berdasarkan pada garis ketinggian. Indikasi tipe iklim adalah jenis tumbuhan yang cocok hidup pada suatu kawasan pada ketinggian dan suhu tertentu. Jadi dasar klasifikasi iklim Junghun ialah ketinggian tempat, suhu udara, dan vegetasi yang tumbuh di tempat itu. Perkenalkan, nama saya Adelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang zona-zona iklim Junghun. 1. Zona iklim panas, antara ketinggian 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan di atas 22 derajat Celcius. 2. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami padi, jagung, tebu, dan kelapa. 3. Zona iklim sedang, antara ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan antara 15 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas perkebunan teh, karet, kopi, dan kina. 4. Zona iklim sejuk, antara ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan antara 11 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas hortikultur seperti sayuran, bunga-bungaan, dan beberapa jenis buah-buahan. 5. Zona iklim dingin, antara ketinggian 2500 sampai 4000 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan kurang dari 11 derajat Celcius. Tumbuhan yang masih mampu bertahan adalah lumut dan beberapa jenis rumput. 6. Zona iklim salju tropis, pada ketinggian lebih dari 4000 meter di atas permukaan laut. Ini adalah contoh iklim Junghun. Yang pertama, tidak ada tanaman budidaya, dingin, 2500 meter. Yang kedua, teh, kina, dan sayuran, sejuk, 1500 meter. Yang ketiga, tembakau, kopi, dan coklat, sedang, 600 meter. Yang keempat, padi, tebu, dan kelapa, panas, 0 meter.